Oke, akhirnya datang juga. Ini project yang kelanjutan dari pergantian karbu PE24 merek CPO. Ini karena kemarin bermasalah. Di video selanjutnya sudah saya jelaskan masalahnya apa saja. Dan hari ini adalah akan mengganti dengan karbu Karisma. Nah, karbu Karisma. Nah, kemarin sebenarnya sudah terpasang, tapi saya lupa untuk buat videonya. Nah, ini waktu dipasang kemarin butuh ubahan beberapa. Yang pertama kalau tetap pakai filter. Nah, ini kan karena manifoldnya sudah ganti pakai yang untuk PE24 ya. Karena kalau saya lihat di video di YouTube tuh ada yang enak aja langsung pasang gitu ternyata, dan ada ubahan di filter. Ternyata kalau ini sudah ganti yang untuk PE24 manifoldnya mungkin agak terlalu panjang. Kalau di sini tidak ada ubahan, kalau terpakai filter itu nggak bisa. Nah, nggak bisa. Nah, akhirnya ini saya korbankanlah lubang ini saya perbesar. Nah, mungkin nanti hasilnya pun nggak akan rapat. Nah, mungkin kalau mau disempurnakan bisa, tapi ini yang penting bisa nyala normal dulu. Nanti kalau finishingnya akhir dulu, kalau sudah oke barulah nanti di finishing dirapetin. Nah, ditambal pakai apa gitu. Nah, kemudian kemarin setelah pakai itu langsung nyala enak, kecepatan bawah enak, kemudian kecepatan tinggi pun juga enak ngisi. Jadi ngisi tenaganya nggak berbet sama sekali. Tetapi dari kekurangannya adalah kok rasanya boros. Nah, dilihat dari knalpot pun ada sedikit keluar asap sedikit, bukan asap karena oli ya, tapi asap terlalu boros. Kemudian asapnya pun pedes di mata. Nah, itu menandakan bahwasanya campurannya itu terlalu boros. Nah, hari ini rencananya hari ini akan saya sedikit ada ubahan. Kemudian tadi juga saya lihat ternyata ada masalah di bagian manifoldnya ini. Di bagian manifoldnya ini ternyata ini longgar, jadi dia meskipun dikencengin sama klemnya itu dia nggak mau kenceng. Jadi mungkin karbunya tadi yang setelah saya buka mungkin sedikit lagi lepas mungkin, jadi ininya nggak mau kenceng. Nah, karena mungkin ini bukan ini untuk CPO ya, untuk PE24 ya, mungkin diameternya sedikit berbeda. Maka ini wah ya udahlah, sekaligus diganti aja lah, sekaligus diganti untuk karet manifoldnya ini digantilah. Nah, tadi saya sebenarnya udah punya stoknya. Nah, akhirnya lah ganti ini. Nah, ganti manifold yang warna kuning ini. Nggak tahu lah beli di mana, beli yang online cepet lah daerah sini. Nah, ini ternyata tadi masuknya susah untuk yang warna kuningnya ini. Karet manifoldnya susah karena dia terlalu kecil atau sangat sempit. Nah, terus gimana caranya kok bisa masuk dan pas ini? Saya caranya nggak punya heater, nggak punya pemanas, jadi saya panaskan dengan ada di rumah itu lampu terapi. Nah, lampu terapi yang infrared itu cukup panas. Nah, itu saya nyalakan, dan ini karet manifoldnya ini saya dekatkan, saya panaskan, tunggu beberapa menit, mungkin 15 sampai 30 menit sampai panas, dirasa sudah panas. Dipegang tangan pun itu sudah sangat panas untuk manifoldnya ini. Nah, setelah itu barulah dimasukkan ke intake-nya ini. Nah, dimasukkan ke intake-nya ini, sedikit didorong, sedikit dengan butuh tenaga, dan akhirnya berhasil nih. Sebelumnya gak mau masuk sama sekali. Nah, harapannya ini malah sangat rapat dan tidak mudah lepas harapannya gitu. Nah, karbu Karisma ini yang kemarin saya beli itu merek NPP. Nah, ini ya, meskipun diameter venturinya dia lebih kecil. Nah, ini merek NPP kan. Oke, daripada merek-merek yang nggak jelas itu kayaknya kok kurang meyakinkan, yaudah saya putuskan untuk beli merek NPP ini. Nah, kemudian ini cuknya. Nah, cuknya nanti bisa difungsikan. Nah, nanti kita lihat untuk finishingnya.
Nah, kemudian untuk TSS ini throttle-nya, sensor throttle-nya ini untuk mengamankan pengapian kita tidak bisa digunakan karena ya memang beda sistem antara Karisma dan Mio. Kemudian kalau beli karbu Karisma yang mau dipasang untuk Mio, nah ini butuh adaptor ini. Butuh adaptor ini. Nah, di adaptor beli ada yang harga 15.000, 20.000, 30.000 ada di online. Kalau mungkin di daerah teman-teman ada ya beli aja langsung. Nah, ini beli adaptor nanti dibaut pakai skrup plus ini untuk menempelkan di manifold seperti itu. Nah, ubahan apa yang kemarin sebenarnya udah terpasang kan? Kemarin keborosan bagaimana? Nah, ubahan yang dilakukan adalah ini sementara ini dulu. Mana yang bisa fokus? Ubahan yang dilakukan adalah ini dulu di bagian jarum skepnya. Nah, kita ubah yang mudah-mudah dulu aja. Sebenarnya kalau dirasa mungkin ya, kalau keborosan mungkin di pilot jetnya, untuk pilot jetnya itu keborosan mungkin. Tapi ini lah, kalau pilot jet kan kita harus beli. Nah, ini mumpung masih apa ya, nggak perlu belilah, ini cukup mengatur nyeting aja ini. Nah, ini nanti kita tadi sudah saya lepas. Nah, tadi lupa saya buat videonya. Lepasnya bagaimana? Di sini ada penguncinya. Di sini di bagian tengah ini ada penguncinya. Kelihatan nggak ya? Nah, ada penguncinya. Kemudian ditekan, kemudian diputar ke kiri pakai obeng plus kecil lah. Nah, kelihatan nggak? Nah, obeng plus kecil diputar ke kiri sampai nanti bisa lepas. Nah, setelah lepas jarumnya nanti ada pengancingnya. Kalau sesuai dengan bawaan dari karbu NPP ini, dia pengancingnya di bagian tengah. Jadi itu ada 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Nah, kalau standarnya itu di bagian tengah. Nah, kalau kemarin saya nilai keborosan, ini coba saya posisikan kancingnya di bagian atas. Nah, kalau semakin ke bawah dia akan semakin boros. Nah, ini coba saya letakkan di bagian atas sendiri. Coba nanti gimana? Bisa pengaruh nggak? Keborosannya bisa diatasi nggak? Kalau nggak bisa diatasi, berarti nanti kita harus setting PJ MJ-nya, pilot jet dan main jetnya nanti. Mana yang perlu diganti? Oke lah, ini buat yang ini dulu aja ya, nggak perlu beli lah ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, akhirnya ini kepasang juga karbu Karisma di Mio yang masih pakai filter, tapi di sana ada rubahan di bagian lubang filternya dibesarkan, tapi itu belum ditutup secara sempurna. Nantilah finishing. Tadi setting jarum. Nah, kalau kemarin yang bawaan jarumnya terlalu boros, pedes banget asapnya kalau di belakang knalpot. Nah, ini jarumnya tadi sudah kancingnya saya naikkan yang paling atas, jadi diharapkan tidak terlalu boros. Tetapi ya nanti kita lihat perkembangannya berapa hari setelah dipakai, nanti baru terasa. Tapi tadi sekilas tidak terlalu boros. Kemudian untuk manifold sudah cukup bagus, ganti yang sebelumnya warna karet hitam, ini warna karet kuning atau teflon. Kemudian untuk jalurnya seperti ini. Untuk kabel yang ini adalah kabel mana nih ya? Kabel warna kuning ini kabel bahan bakar, ada filternya. Kemudian di sini selang penguapan. Kemudian di bawah nanti ada selang pembuangan. Nah, untuk untuk dicoba sudah normal putarannya enak, gas-gasannya enak. Tadi ada masalah tadi di sini bagian ujung itu. Di bagian ujung throttle atau ujung kabel gasnya itu masih kurang sempurna itu. Mungkin kepanjangan kabelnya, kemudian juga harusnya ada besinya kan, tapi besinya sudah rusak, kemudian masuknya agak sempurna. Nah, mungkin tadi kalau semisal butuh waktu lagi bisa seharusnya ya. Apa kita garap lagi? Nah, besok aja lah. Yang penting ini dulu lah. Ini udah bisa hidup. Ini sudah cukup lumayan, udah enak lah. Nanti coba ya kita dengarkan waktu sudah tertutup semua ya.